Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan, Engkau yang menjanjikan bahwa Allah akan menyertai kami senantiasa dengan kuasa-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh tetap hidup di dalam jalur kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman-Mu, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta, di mana apa yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya, bahwa kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang kepadamu. Dan itu kita bisa rasakan sampai saat ini ketika Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi Dia mengirimkan roh-Nya yang diam di dalam kehidupan kita untuk menyertai kita senantiasa, memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita boleh tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mau baca satu bagian firman Tuhan. Saya diberikan tema khotbah hidup dalam pimpinan roh. Ada 17 ayat kita mau baca, tapi di awalnya kita mau baca dari ayat 14 sampai ayat 17 ya. Nanti di dalam perenungan kita akan melihat semua ayatnya. Tetapi di awal ini kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca secara berbalas-balasan. Saya akan baca ayat 14. Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat 15 sampai bacaan kita selesai. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh kebenaran yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan untuk firman-Nya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tema kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya yakin dan percaya semua kita yang duduk di tempat ini semuanya hidup ya. Pasti hidup gitu ya. Kalau sudah gak hidup, bukan di sini lagi tempatnya. Paling kurang tempatnya ada di rumah duka mana gitu ya. Tapi kita semua yang duduk saat ini, kita semua masih hidup. Artinya apa? Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk melayani Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi duduk begini, kemudian coba kita katakan kepada diri kita, sebutkan nama kita. Siska, ternyata kamu masih hidup. Ya, kadang-kadang kita kurang menyadari gitu ya, bahwa ternyata kita masih hidup. Dan kalau kita masih hidup sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena maut bisa datang kapan saja. Itu saya sangat menyadari. Saya itu sudah berdoa sama Tuhan. Saya minta, Tuhan, saya itu kalau bisa ada di atas meja operasi 7 kali saja. Tapi ternyata kemarin yang ke-8 gitu ya. Yang ke-8 dan agak deg-degan juga gitu kan. Karena apa? Ya kalau udah menyangkut jantung kan, itu kan kadang-kadang kan ya, ada banyak teman-teman saya yang mendahului kemarin pendeta, masih melayani hari ini, besok masih melayani. Besok pagi saya lihat di Facebook sudah rest in peace gitu kan.
pendeta masih muda, seumur saya lah gitu. Dan bukan cuma satu, dalam 1 bulan itu 3 pendeta. Dan ibu-ibu semua. Dan sakitnya mirip-mirip gitu ya. Itu yang bikin saya tuh bergumul. Tuhan, masih ada kesempatan gak bagi saya gitu. Karena itu kalau kita masih hidup sampai dengan sekarang ini, itu benar-benar anugerah Tuhan. Karena itu ada pujian yang berkata kan, kalau ku hidup bagimu. Itu benar. Karena apa ya? Karena kita gak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Dan kalau Tuhan menjemput kita, apakah kita siap? Kalau Pak Wahyu pernah mengikuti pelatihan EE ya, Evangelism Explosion, pertanyaan pertamanya apa Pak? Kalau kita mau masuk, kalau engkau mati hari ini, apakah engkau siap masuk surga? Nah itu ya Pak, benar ya. Pertanyaan powerful yang pertama di penginjilan Evangelism Explosion seperti itu. Karena itu kita bersyukur. Nah di sini, di dalam firman Tuhan ini, hidup tuh bukan cuma sekedar hidup aja. Bukan cuma sekedar bernapas aja. Bukan cuma sekedar kita ada. Bukan cuma sekedar kita sehat dan kita bekerja. Tetapi hidup di sini adalah apakah kehidupan kita itu kita menghidupi dan menghidupkan firman dan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Itu pertanyaannya. Karena kalau cuma kita sekedar hidup, berarti hidup kita cuma sampai di dunia ini dan berujung kemana? Berujung ke neraka langsung itu. Kalau kita cuman fokus kepada kehidupan, yang namanya hidup itu ya makan, minum, bernapas. Kalau cuman itu, sekedar itu, masih banyak orang yang lebih sukses. Ngapain jadi orang susah, berbuat kejahatan sejahat-jahatnya, tetap ujungnya ke sana. Tetapi hidup yang dimaksud di sini adalah ketika kehidupan kita itu benar-benar kita pakai untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu hidup melalui kehidupan kita. Kita hidup untuk Tuhan dan Tuhan hidup melalui kehidupan kita. Dan itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa hidup seperti itu? Nah, kalau orang mau hidup seperti itu, maka firman Tuhan sesuai dengan judul di dalam Roma pasal 8 ini, hidup oleh roh. Kita bisa hidup seperti itu kalau kita hidup di dalam roh. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kenyataannya di dalam kehidupan kita bahwa semua orang yang hidup di dalam dunia ini perlu pimpinan. Sehebat apapun dia, sepandai apapun dia, seluar biasa apapun dia perlu tuntunan, dia perlu arahan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Presiden pun mungkin asistennya dia nggak dengar, mungkin orang-orang yang hebat dia nggak dengar. Tapi kalau tukang cukurnya bilang, Pak, angkat sedikit kepalanya gitu ya, mau pitak sebelah gitu kan, benar nggak? Presiden pasti angkat kepalanya, betul atau nggak? Ya, angkat kepalanya. Itu kan bukannya arahan, ya betul ya. Nggak usah perlu orang hebat untuk memimpin. Kadang-kadang kita perlu orang biasa untuk memimpin. Karena itu nggak semua hamba Tuhan orang luar biasa yang dipilih Tuhan. Kalau orang luar biasa yang dipilih Tuhan, berarti hamba Tuhan itu IQ-nya tuh. Tapi kadang-kadang Tuhan memilih orang yang sederhana. Ya begitu kok jadi hamba Tuhan. Tapi dia yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin. Ya sama seperti presiden tadi kan. Kadang-kadang dia itu paling kurang 2 bulan udah ke tukang cukur lagi. 2 bulan udah ke tukang cukur lagi. Betul nggak?
bapak-bapak ya. Betul ya? Kecuali ibu-ibu mau pelihara rambut panjang, ya pasti ke salon juga. Apa? Mau dikerimbat lah, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang sederhana dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memimpin kehidupan kita, untuk mengarahkan kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kehidupan suami istri itu kadang-kadang lucu gitu ya. Orang suka bilang begini, suaminya mah kelihatan elit, hebat, apa, istrinya mah model kayak gitu, tapi kok betah ya, gitu kan, ya. Terus udah gitu, suaminya denger-dengeran banget lagi sama istrinya yang model kayak begitu, gitu kan. Tapi itu yang dipasangkan oleh Tuhan untuk apa? Pasti ada satu sisi tertentu yang membuat mereka tuh klop gitu, yang membuat mereka itu cocok. Nah, kita lihat ya. Jadi sehebat apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, mau pendidikannya kayak rel kereta api lebih panjang dari namanya gitu kan, tetap aja membutuhkan pimpinan, tuntunan dan arahan. Karena tanpa pimpinan, tuntunan dan arahan, orang bisa apa? Orang bisa tersesat. Mungkin kita pernah ketawa-ketawa waktu mudik kemarin ya. Malam-malam mereka pakai Google Map mau pulang kampung karena macet, cari jalan alternatif. Macet pisan gitu ya, bahasa Sunda. Pas bangun-bangun udah di sawah semua gitu kan. Ternyata Google Map sudah membimbing mereka ke tempat yang benar, tapi harus naik turun gunung dan ternyata nggak ada jalan mobil. Jalannya benar, tapi sampai di ujung jalan sepeda, bukan jalan mobil. Mau berbalik susah. Siapa yang mau muter kanan kiri sawah? Ya tunggu dulu yang di ujung sana mundur, gitu kan? Baru ini bisa mundur. Bayangin ya, kalau dia udah lebih 3 kilo terus mundur dari 3 kilo ke sana, gitu kan? Nah, kita pasti ketawa kan ketika kita melihat itu. Tapi kadang-kadang hidup kita seperti itu, gitu. Kadang-kadang kita membiarkan diri kita tersesat sampai jauh gitu. Udah mau mundur, capek gitu kan. Kalau nggak dipecut sama Tuhan, nggak mau mundur. Kalau bisa pilih tinggal di situ gitu kan. Tapi Tuhan bilang nggak, pulang, mundur gitu kan. Mundur, Tuhan, aduh Tuhan, udah terlanjur tua, enggak, balik gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tersesat itu bisa membuat orang itu salah arah. Bisa membuat orang itu salah mengambil keputusan karena apa? Salah prediksi. Nah, kalau misalnya ada pimpinan perusahaan, tapi penasehatnya nggak benar semua, ya gimana Pak Yosef? Mimpin perusahaan, penasehatnya nggak benar semua gitu kan? Pasti bingung gitu kan, ini mau dengar yang mana ini? Apalagi kalau dapat apa, kita juga ada di tengah-tengah. Ada atas sekali, kita di tengah, ada bawah sekali. Di sini suruh lain, kita arahkan, di bawah kerjain yang lain gitu ya. Siapa yang dimarahin? Kita yang dimarahin gitu kan? Betul ya? Apa? Yang di atas nggak mau tahu, dia cuma tahu sampai ke kita. Kita yang harus, itu urus bawahanmu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya yang ada kalau tidak ada arahan, tuntunan, bimbingan, yang ada adalah kebingungan, yang adalah kebimbangan, kecemasan, ketakutan, bahkan depresi. Ya kalau udah depresi, ujung-ujungnya banyak orang yang memilih jalan pintas, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tidak ada kejelasan hidup, ya, kalau orang tidak ada kepastian gitu ya, orang ada dalam kebingungan, dia bisa depresi gitu. Karena apa? Karena tidak ada karena apa? Karena ketidakjelasan yang dia hadapi. Apakah ini benar atau salah? Apa ini berakibat buruk atau baik? Apa ini pantas atau tidak? Dan berbagai macam pertanyaan yang seperti itu menggelayut di dalam pemikiran kita gitu. Karena itu manusia membutuhkan yang namanya penasihat. Betul ya? Penasihat. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh bestie gitu kan. Tuh duaan pegangan terus, Elin sama itu bestie. Kita butuh bestie. Kalau bestie kita udah cerita semua rahasia kita apa semua, tetapi tiba-tiba dia berbuat sesuatu gitu, pasti kita kecewa berat. Betul ya? Ya.
Nah, kemudian kita butuh rekan, kita butuh sahabat gitu. Untuk apa? Untuk kita berbagi suka, berbagi duka. Kita minta pendapat, kalau ini boleh nggak? Kira-kira kalau begini bagaimana ya? Nah, semakin banyak penasihat yang baik, semakin baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang realitanya kita mendapati banyak penasihat yang tidak bisa dipercaya omongannya gitu kan, seperti itu. Nah, tidak ada kesuksesan tunggal di dalam kehidupan manusia. Tidak ada kesuksesan tanpa kontribusi dari orang lain. Semua kesuksesan yang dicapai oleh seseorang itu pasti ada kontribusi dari orang lain. Nah, dalam hidup duniawi saja seperti itu, apalagi di dalam kehidupan rohani. Pemimpin di dalam konteks kita saat ini atau konteks rohani berarti ia atau mereka yang tahu arah atau lebih dulu tahu, ya. Jadi jangan sok-sokan saya pemimpin kemudian enggak. Kita di sini bukan paling tahu, lebih tahu enggak, tapi lebih dulu tahu. Dan yang jadi pengikut kita akan tahu ketika kita kasih tahu atau dia melihat keteladanan hidup kita. Ya, jadi di dalam konteks pemimpin itu seperti itu. Kita yang tahu arah atau lebih tahu arah. Lebih tahu arah apa? Arah kebenaran. Arah kebenaran Tuhan. Arah kebenaran yang berjalan bersama dengan kita, memegang tangan kita. Bahkan dalam konteks Roh Kudus, kebenaran itu diam di dalam kita. Artinya dia hidup bersama-sama dengan kita. Dan hidup kita dan dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau misalnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, roh apa? Roh apa? Jangan kayak lagu ya, entah apa yang merasukimu, gitu kan? Ya, kita harus tanya, ini roh apa? Mungkin kalau kita lagi emosi berat, ya, tinggalin dulu, masuk ke kamar mandi, berkaca, kamu roh siapa, gitu kan? Kamu dari mana, gitu kan? Nah, kalau Roh Kudus yang diam di dalam kita, berarti apa yang keluar dari hidup kita? Itu kan pertanyaannya. Kalau Roh Kudus yang ada di dalam sini, apa yang keluar dari kehidupan kita? Karena dikatakan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Dia memimpin kehidupan kita, artinya bukan dia di depan berjalan sendiri kemudian kita ikut di belakangnya. Memang Tuhan Yesus katakan siapa yang mau mengikut Tuhan dia harus memikul salibnya, mengikut di belakangku, gitu kan? Berjalan mengikut di belakangku. Tetapi di sini dalam konteks Roh Kudus dia ada di dalam kita, dia memimpin kehidupan kita. Artinya apa? Artinya seperti seorang ayah atau ibu yang berjalan bersama dengan anaknya. Nah, anaknya ini kira-kira umurnya 2 tahun kurang. Tahu anak 2 tahun kurang? Kita ngomong jangan kayak disuruh. Betul ya? Jangan loncat, dia loncat. Jangan ngintip, dia ngintip. Betul enggak? Nah, kayak anak kita lagi pegang nih. Kita pegang nih anak ini ya. Kita tuntun dia. Ketika ada bahaya, anak itu kita taruh mana? Depan? Taruh mana anaknya? Taruh belakang. Ya, Tuhan sembunyikan di belakang gitu. Roh Kudus yang berjalan di depan. Tetapi ada waktu tertentu dia berjalan bersama dengan kita. Ada waktu tertentu dia taruh kita di kita untuk memimpin, ya. Tapi dia tetap support, dia nggak pernah melepas kita. Dia tetap kayak Selin kalau nyanyi di depan kan saya suka di samping, di belakang sambil. Dia udah merasa tenang, betul ya? Nah, Roh Kudus memimpin kehidupan kita, artinya dia selalu berada di dalam kehidupan
kita. Mungkin kita bertanya, Bu, kalau demikian kenapa orang bisa berbuat dosa padahal dia sudah hidup di dalam Tuhan, tapi dia bisa jatuh bangun di dalam kehidupannya. Nah, inilah indahnya Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus itu penuh dengan kelembutan. Betul ya? Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Itu ya, seperti itu. Roh Kudus adalah roh yang sama dengan Allah. Karena dia adalah pribadi Allah. Nah, Allah ketika menciptakan manusia, Allah memberikan kepada manusia apa? Kehendak bebas. Untuk apa? Untuk memilih yang baik atau yang jahat. Dan Roh Kudus bekerja tidak pernah bekerja di luar kehendak Allah. Karena Allah kasih kehendak bebas, Roh Kudus tetap mendampingi dia, tetapi dia tidak membuat kita seperti robot. Kadangkala kita memang jatuh gitu. Seperti kata Bu Win tadi ya, waktu di doa pengakuan dosa ya. Tetapi tidak sampai tergeletak, kata pemazmur. Karena apa? Karena dia menopang kita, dia menata kita. Kenapa Roh Kudus membiarkan kita kadang-kadang harus jatuh? Supaya kita belajar. Anak kecil, kalau kita lagi ajarin dia jalan, pernah jatuh gak? Tapi kita tahu di mana tempat yang aman buat anak itu boleh jatuh. Di bawah ada bimbel ya. Kan di alas bawahnya ya Bu ya. Jadi kalau dia guling-guling juga gak bakal benjol ya. Betul ya? Nah, berarti kan itu kan ada tuntunan, ada pimpinan yang sudah diatur sedemikian rupa, kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Karena apa? Karena kita dipegang oleh tangan Tuhan. Kita jatuh, tetapi kita bisa bangkit lagi supaya kita belajar untuk mengakui bahwa Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau pemimpin dunia berada di depan atau di atas, maka pemimpin rohani hendaknya ada bersama-sama. Seperti yang diteladankan oleh Roh Kudus. Kita pasti sangat membutuhkan pimpinan, tuntunan, arahan untuk kita terus bisa berjalan di dalam jalur kehendak Allah. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, roh yang dijanjikan Tuhan. Dan kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya waktu itu, pencurahan Roh Kudus yang sama itu yang ada di dalam kehidupan kita orang percaya sampai dengan saat ini. Kalau kuasa Roh Kudus itu kalau pakai bahasa asli dinamis ya. Kalau sekarang dinamit gitu. Pernah lihat dinamit nggak? Biasa kan dipakai untuk menghancur. Kalau di tambang-tambang biasa untuk menghancurkan gunung, batu-batu. Kebetulan rumah saya itu dekat tambang batu gitu ya, tambang pasir gitu. Dia tuh kalau udah bunyi jus gitu ya, padahal itu agak jauh gitu ya, jus gitu ya, itu rumah saya pasti penuh debu. Dan dia pasti akan membom itu hari Rabu gitu. Aduh hari Rabu penuh debu di dalam rumah. Ya, itu kekuatan seperti itu yang diberikan. Nah, sekarang kita coba bayangkan ya, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kira-kira kan kalau kita dikasih kekuatan, dibilang kekuatan itu dikasih untuk kita pergi memberitakan Injil. Makanya kan sekali Petrus bertobat, ribuan orang bertobat. Betul ya? Dan mereka bisa bicara dengan banyak bahasa. Dan bahkan sampai sekarang ini para misionaris berani mati masuk ke ladang-ladang pelayanan untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena ada satu dorongan yang besar di dalam kehidupan. Coba kalau kita punya granat itu semacam dinamit kan, itu kan udah dibuka, dilempar, dia meledak ya. Karena memang tujuannya seperti itu, betul ya. Coba kalau misalnya granat itu kita pegang terus, apa yang terjadi? Dia meledaknya di mana? Siapa yang dia ledakkan?
meledak sendiri. Nah, kalau kita dikasih kekuatan untuk pergi gitu. Paling enggak jadi kesaksian untuk lingkungan sekitar kita. Jangan dipegang, bahaya. Nanti jadi apa? Jadi bertumbuh rohani sendiri, jadi lama-lama sombong rohani. Kalau udah sombong rohani nanti bilang, kemarin aku naik ke surga, besok turun. Lusa naik lagi, nanti turun lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Pergi untuk memberitakan. Supaya apa? Supaya energinya tetap keluar dan mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan kita adalah kepada siapa Roh Kudus Allah berikan? Kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kepada siapa Roh Kudus diberikan? Roh Kudus diberikan kepada mereka yang ada di dalam siapa? Kita sambil lihat ayatnya. Yang ada di dalam Kristus. Nah, kalau orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia dikatakan tidak ada lagi di bawah penghukuman. Karena apa? Karena dia sudah dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kita masih hidup di dalam dosa, tapi kita punya hati nurani. Tuhan berbicara melalui rohnya di dalam hati nurani kita. Kita menyadari keberadaan kita, kita bercermin di hadapan Tuhan. Kemudian kita sadar, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Nah, saat itulah kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sekaligus bersama-sama dengan saat itu Roh Kudus diam di dalam hati kita. Jadi iblis tidak bisa mendakwa kita lagi, kamu sok rohani, kemarin begini. Apa yang lalu sudah berlalu. Tetapi kita hidup baru di dalam Tuhan. Kalau ada yang masih berbisik begitu, tengking dalam nama Yesus. Saya ini anak Tuhan, saya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Apapun yang sudah terjadi purbakala, masa dahulu kala, Tuhan sudah lupakan. Sekarang aku hidup baru dalam Tuhan. Nah, itu orang yang seperti inilah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus hidup di dalam dirinya. Yaitu mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, di sini sangat jelas bahwa Roh Kudus dianugerahkan untuk semua orang di dunia ini. Tapi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi dengan orang yang Roh Kudus diam di dalam hidupnya? Kita lihat di ayat yang pertama dikatakan orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya tidak ada penghukuman. Urusannya dengan Tuhan sudah selesai berarti. Masa lalunya dengan Tuhan sudah selesai. Dosanya dengan Tuhan sudah selesai oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat yang kedua, orang yang Roh Kudus diam di dalamnya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dia sudah merdeka. Jadi tidak ada lagi yang bisa mendakwa dia. Iblis tidak bisa lagi mendakwa dia, mengingatkan dan membuat dia merasa menyesal dengan masa lalu. Cukup kita datang kepada Tuhan, mengatakan penyesalan kita dan ambil komitmen untuk hidup baru. Maka Roh Kudus akan diam di dalam kita. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, orang yang Roh Kudus hidup di dalamnya dikatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi dengan orang yang hidup orang yang Roh Kudus hidup di dalam hidupnya. Di sini dikatakan
dia tidak lagi hidup menurut daging, tetapi dia hidup menurut roh. Artinya apa? Dia tidak hidup lagi. Kalau dalam konteks waktu itu kan orang masih diperbudak oleh hukum Taurat. Yang salah bukan hukum Tauratnya, tetapi ada hukum-hukum yang sebenarnya menjelaskan hukum Taurat ini sebagai pelengkapnya, tetapi bukan membuat manusia itu bebas, tetapi membuat mereka lebih terikat. Bukan bebas untuk memuji Tuhan, tetapi membuat mereka terikat. Karena itu saya sering mengkritik begini. Kalau kita punya tata gereja itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, untuk mendiskredit, entah itu lembaga, orang, atau apapun juga. Tetapi sebenarnya hukum yang ada di dalam gereja itu adalah membantu orang untuk dia lebih bertumbuh secara rohani dan leluasa untuk melayani Tuhan. Jadi nanti kan lama-lama kalau gereja ini udah besar, pasti ada dibuat hukum inilah, hukum itulah. Nah ya, jadi jangan sampai hukum itu dipakai untuk mendiskredit atau untuk membatasi, tetapi sebenarnya hukum dipakai untuk meluaskan supaya orang bisa bertumbuh secara rohani. Nah di sini dikatakan bahwa kalau orang ada Roh Kudus di dalamnya, dia tidak lagi memuaskan dagingnya. Dagingnya apa? Memuaskan dirinya sendiri, memuaskan keegoisannya, memuaskan kemauannya. Tetapi dia lebih mengarahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia lebih mengarahkan hidupnya kepada apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Tadi kan Roh Kudus sifatnya nggak memaksa gitu kan. Tetapi Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak pasti mengerti. Kalau anak masih kecil kita masih bisa seret. Betul ya? Tarik maksudnya. Kalau bahasa Sunda mah seret. Kalau seret bahasa sini kasar ya. Kalau bahasa Sunda mah kita bisa tarik. Kita bisa ancem-ancem gitu ya. Nanti kalau kamu gak begini, mami gak mau beliin ini. Nanti, tapi coba kalau dia sudah SMA. Nasihat kita itu sudah bukan lagi berupa perintah, tetapi pemberitahuan. Betul ya? Kalau dia sudah menikah, udah beda lagi nasihat orang tua. Terserah kamu mau lakukan atau enggak, yang penting mama papa sudah memberitahukan. Roh Kudus seperti itu. Kalau orang yang benar-benar melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, benar-benar dikasih sakit penyakit, dikasih pergumulan, dikasih persoalan, supaya apa? Cepat bertobat. Tapi ketika orang sudah bertumbuh secara rohani, Roh Kudus mulai bisik-bisik. Cobalah, tadi kamu pimpin pujian, kayaknya kamu lagi lihat ke sana, udah hebat sekali ya. Itu ada cermin di sana, aku mimpin udah hebat sekali ya gitu ya. Nah, mungkin mulai ini dulu waktu masih baru jadi apa sih? Kalau di sini sih belum ada penatua gitu ya. Nah, tapi kalau gereja-gereja yang besar mau cari penatua itu kan susah banget gitu kan. Orang nggak mau. Tapi begitu jadi ngaturnya setengah mati, dikasih tahu juga susah gitu. Nah, kan seperti itu gitu. Nah, Roh Kudus itu kan tidak memaksa, tetapi dia selalu mengingatkan, dia selalu menasehati. Itu orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Nah, selanjutnya apa beda orang yang hidup menurut daging dan orang yang hidup menurut roh? Kita mau lihat orang yang hidup di dalam daging, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Saya mau tanya ibu-ibu ya, saya juga sering terjebak. Kalau bangun pagi yang dipegang HP dulu atau berdoa dulu? Hah? Kalau Pak Wahyu berdoa dulu gitu ya. Coba yang muda-muda gitu ya. Apalagi kalau baru posting heboh gitu kan. Pasti mau lihat yang like berapa, yang ini berapa gitu kan, yang ini berapa gitu kan. Nah, di sini ya kita lihat ya. Jadi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Saya waktu kemarin nonton ceramah kesehatan begini.
Jadi supaya kita sehat katanya ya. Kan setelah sakit kan banyak diam di rumah, jadi banyak nonton tayangan yang sehat-sehat. Kalau bangun tidur katanya ya, jangan langsung begini, pas melek langsung cari HP. Atau pas bangun tidur langsung, aduh meeting. Atau pas bangun tidur, aduh anak mau sekolah gitu ya. Itu bakal memicu jantung kita, tekanan darah kita, dan menghasilkan hormon-hormon yang merusak diri. Jadi kalau bangun itu katanya ya, kalau bangun itu harus ini dulu, narik gitu, menikmati dulu 5 menit gitu ya, di tempat tidur peluk lagi bantalnya, katanya seperti itu ya. Tapi kalau saya mah enggak, kalau udah jam 5 pagi kecuali udah bangun gitu kan langsung gitu. Nah, kita lihat seperti itu gitu. Jadi untuk apa? Untuk meluaskan dulu badan kita gitu ya, menetralisir semua hormon-hormon apa di dalam, apalagi kalau punya darah tinggi, diabetes, punya penyakit jantung. Itu tuh kan kadang-kadang kan orang kan suka kena serangan malam-malam gitu kan, dari jam 2 sampai jam 4 subuh. Hukumnya seperti itu. Jadi kita perlu meluaskan dulu, baru kita duduk sebentar di tempat tidur, baru berdiri, baru lakukanlah apa yang akan dilakukan. Nah, saya pikir ketika meluaskan badan itulah waktunya kita untuk berdoa gitu ya, kan lumayan 5 menit gitu kan, untuk datang pada Tuhan. Nah, dengan apa kita memulai hidup kita itu sebagai tanda apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Karena kalau kita sudah memulai hari kita di dalam daging, sepanjang hari kita pasti akan mengisi hidup kita di dalam daging. Nah, di sini mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh atau memikirkan hal-hal yang rohani. Itu orang yang hidup di dalam roh. Nah, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau keinginan daging ini dikatakan maut. Maut manusia ada 2 kali. Kematian manusia ada 2 kali. Yang pertama kematian tubuh, gitu kan? Semua kita pasti akan mati kecuali trompet berbunyi kita diangkat gitu. Tapi kalau kita masih panjang umur trompet belum bunyi, ya kita semua akan ke sana gitu kan? Nah, itu kematian pertama. Tetapi maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian karena dosa. Jadi mungkin ketika kita menuruti keinginan daging, hidup kita enak, hidup kita nyaman, tapi seperti kapal Titanic yang mereka lagi berdansa, yang mereka lagi menikmati wine, yang mereka lagi pacaran di atas, mereka yang lagi happy, yang lagi party, tapi sedang menuju ke laut yang karam. Ya. Karena itu kan pemazmur bilang jangan sakit hati melihat orang yang tidak percaya Tuhan tetapi hidupnya kelihatan berhasil. Jangan sakit hati karena dia sedang menuju kepada maut. Nah, ini maut yang dimaksud di sini. Jadi ketika kita menuruti keinginan daging, ujung-ujungnya adalah maut. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap siapa? Allah. Kalau berseteru dengan manusia aja udah menyakitkan, apalagi berseteru dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada siapa? Berkenan kepada Allah. Jadi sudah berseteru dengan Allah, tidak berkenan dengan Allah, hidup enak tapi menuju kepada kematian. Nah, yang selanjutnya, bagaimana orang yang hidup menurut Roh Kudus? Kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi kamu tidak hidup di dalam apa? Daging. Tadi orang yang hidup di dalam daging. Tetapi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam daging, tidak mencari kesenangan diri, melainkan hidup di dalam apa? Roh. Hidup di dalam roh artinya kita taat akan pimpinan Roh Kudus, kita taat akan arahan firman Tuhan, dan kita hidup menghormati Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik siapa? Ia bukan milik
Kristus. Ya kalau bukan milik Kristus nggak pantas masuk surga. Karena dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Kalau bukan milik Kristus mau masuk atas nama siapa? Nggak dapat visa gitu. Bu Nurlela yang paling tahu lah ya. Kalau mau masuk nggak ada visa bagaimana Bu? Deportasi, pulang gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita udah di depan Tuhan bilang, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu." Gitu. Capek-capek jadi orang Kristen, pelayanan, udah tahan diri gitu kan di dunia, tetap aja enggak diakui gitu. Betul ya? Nah, ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, yang saya katakan kematian pertama tadi ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tubuh kita ini yang kita lipstikin, kita bedakin, kita bikin glowing gitu kan. Ya, kita ke salon, body shop gitu kan. Sekali kinclong gitu ya, sekali gosok kinclong. Nanti jadi makanan apa? Cacing, ulet gitu, belatung. Suatu saat nanti. Gak apa-apa kalau yang masih muda kan masih cari pacar, perlu dandan gitu ya. Betul ya. Nah, ya, di sini dikatakan tubuh ini memang mati karena apa? Karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan. Dikatakan roh kita itu akan kembali kepada siapa? Allah penciptanya. Jadi kita dandanin tubuh kita karena apa? Karena melalui tubuh ini roh diam di dalam sini. Karena itu kita harus merawat tubuh kita, termasuk kesehatan kita gitu kan, supaya kita kelihatan mau ngaku juga orang Kristen, mau ngaku juga percaya Tuhan Yesus, tapi kelihatan kucel, kelihatan kayak orang bagaimana gitu kan. Ya kita berdandan supaya kelihatan kita rapi. Coba kalau Bu Wiwin abis mandi rambut basah terus pimpin pujian di depan sini, pasti kita nggak konsentrasi gitu ya. Atau Bu Wiwin mati listrik, kemudian bikin alis satu rel ke atas, satu rel ke bawah, pimpin pujian, bisa konsen nggak lihat Bu Wiwin? Enggak gitu. Kita rawat tubuh kita supaya apa? Supaya Bu Indi ketawa, supaya roh yang diam di dalam sini itu tuh bisa maksimal bekerja. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini pengharapan orang percaya, bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus ketika Kristus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi hutang kita kepada siapa? Kepada pengorbanan Kristus. Supaya apa? Supaya kita menghargai apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berkat dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati di sini yang saya bilang tadi, maut. Mati yang kedua, pasti itu masuk neraka. Udah gak usah ditawar lagi. Kalau kita hidup menurut apa? Daging. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup di sini artinya apa? Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Seperti yang saya katakan tadi, anak berjalan bersama dengan bapaknya, ibunya. Kalau ada bahaya taruh di belakang, kalau ada perlu dia tampil, tapi ada kalanya jalan bersama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini yang sangat penting. Kita adalah anak-anak Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa kali kita memaafkan anak kita? Berapa kali kita mengampuni anak kita? Apakah dia melakukan kesalahan yang fatal terus kita langsung bilang, kamu bukan anak saya? Apakah itu bisa dibatalkan? Bahkan dia sudah berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan, tetap aja orang tua akan mengakui dia anak saya. Tapi coba anak tetangga. Siapa yang boleh masuk kamar kita kemudian naik ke tempat tidur dan loncat-loncat di situ? Anak tetangga atau anak sendiri? Ya. Kalau Selin bawa teman naik ke tempat tidur, saya marah gitu kan. Kalau dia sendiri nggak apa-apa. Sehebat apapun seorang anak, ya, kecuali memang sudah yatim piatu ya, sudah tidak ada orang tua gitu ya. Sehebat apapun seorang anak, kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bawa oleh-oleh bawa, tapi pulang segala sesuatu dibawa, betul ya? Mamanya bilang ini bawa, itu bawa, ono bawa, ada bawa gitu kan. Mak buat aku, mak buat ini, mak. Sehebat apapun itu orang, tetap kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, dia pasti akan bawa sesuatu. Betul atau betul? Ya. Karena apa? Karena dia adalah anak. Dan dia merasa dia punya hak sebagai seorang anak. Itu secara duniawi, Bapak Ibu. Apalagi ini berbicara tentang bagaimana melalui Kristus kita disebut anak-anak Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Kalau apa? Kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh, kalau hidup kita mau diarahkan oleh Roh, kalau kita mau hidup menurut Roh bukan menurut daging, maka kita disebut adalah anak-anak Allah. Dan punya kafling di sana, di rumah Bapa di surga punya kafling. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak. Pertanyaannya, Tuhan Yesus lagi ngapain di surga sekarang? Lagi ngapain sih Tuhan Yesus di surga? Ya sesuai firman Tuhan di dalam Yohanes 14, dia bilang, aku sedang pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Inilah berkat bagi kita yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhananya, marilah kita bangun kehidupan kita. Mulai dari pagi hari kita cari Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Mulai pagi hari kita berkaca, roh siapakah kamu? Gitu ya. Ketika kita bercermin kita katakan, roh siapakah yang memimpin hidupmu hari ini? Dan kita perkatakan, kan apa yang kita perkatakan itu yang terjadi gitu kan. Roh Tuhan yang memimpin hidupku sepanjang hari ini. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu tercurah atas kami, memberikan kekuatan kepada kami, bukan hanya untuk membangun hidup kami, bukan hanya untuk membangun diri kami, tetapi lebih membangun kerohanian kami, memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melakukan kehendak Tuhan, sehingga tidak kami hanya sukses secara duniawi Tuhan, tetapi kami sungguh berhasil di dalam
mengikuti kehendak Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan. Inilah hidup kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu senantiasa. Biarlah kami boleh hidup di dalam Roh, Roh hidup di dalam kami, dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.